Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 arbitrasi pada mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa kelas D akan menampilkan teknik simulasi sidang arbitrasi di Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Simulasi sidang yang akan kami lakukan ini merupakan bentuk pemenuhan tugas kelompok yang diberikan yang terhormat oleh Ibu Dr. Sri Ardina SH.MH. Di dalam simulasi persidangan ini akan menampilkan teknik persidangan perselisihan sengketa bisnis antara Bapak Chandra dan Bapak Krisnadi, di mana pada sengketa bisnis ini telah terjadi upaya wan prestasi terhadap pelunasan pembayaran yang terjadi dalam pembangunan sebuah kompleks perumahan di Surabaya. Terima kasih. Tahap 1 adalah tahap pendaftaran, di mana pihak pemohon mendaftar pada Badan Kesekretariatan Badan Arbitrasi Nasional. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu. Saya ingin mendaftarkan surat pendaftaran permohonan arbitrasi, Bu. Ini berkas pendaftaran. Silakan diisi dulu surat permohonannya, ya, Pak. Baik, Bu. Ini mengenai perkara apa ya, Pak? Begini, Bu, saya Chandra dari perwakilan PT Eka Mandiri mewakili perusahaan untuk menyelesaikan sengketa perusahaan kami dengan Bapak Krisnadi dari PT Ciputra Development Tbk yang akan kami selesaikan dengan sistem arbitrasi. Baik. Untuk biayanya sebesar 15 juta rupiah, ya, Pak? Baik, Bu, ini sudah saya siapkan. Uangnya pas ya. Kwitansinya, Pak. Silakan dicatat. Untuk penyelesaian perkara arbitrasinya, apakah ingin menggunakan arbiter tunggal atau majelis? Baik, kami ingin menggunakan arbiter. Sebelumnya sudah menuju arbiter sendiri atau buka pilihan? Saya sudah memilih arbiternya, salah satu arbiternya bernama Sekia Ayu Putri. Berarti sudah memiliki arbiter sendiri ya, Pak? Iya. Saya lihat dulu jadwal sidang. Kebetulan ada jadwal yang kosong pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025. Bagaimana, Pak? Iya, kami siap, Bu. Baik, surat salinan ini akan saya antarkan kepada termohon dan akan saya proses untuk persidangan ya. Baik, Bu. Makasih. Baik, Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Selanjutnya adalah tahap keempat, yaitu teknik persidangan. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Mei 2025, sidang sengketa perdata bisnis antara PT Eka Mandiri melawan PT Ciputra Development Tbk perihal wan prestasi nomor 1968 garing PDT Sus strip 05 garing 2025 garing Bani akan dibuka oleh Hakim Ketua. Baik. Sidang perdata arbitrase nomor 1968 garing PDT Sus strip 05 garing 2025 garing Bani antara PT Eka Mandiri melawan PT Ciputra Development Tbk perihal wan prestasi antara PT Eka Mandiri sebagai pemohon dan PT Ciputra Development Tbk sebagai termohon. Sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Terima kasih atas kehadiran pihak pemohon dan termohon. Baik, kepada pemohon, apa Anda selaku pemohon langsung atau menggunakan kuasa hukum? Baik, Yang Mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum langsung. Baik. Bagaimana dengan termohon?
sehingga kami bersepakat untuk melanjutkan kasus ini pada jalur arbitrasi yang mulia. Baik, bagaimana dengan termohon? Seperti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon yang mulia, kami sudah melakukan mediasi sebelum ini dan tidak memiliki titik terang. Akhirnya kami melakukan keputusan untuk menyelesaikan melalui jalur arbitrasi yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum pemohon, apakah sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus sengketa ini melalui banding? Ya yang mulia, kami sudah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dalam arbitrasi. Baik, dengan kuasa hukum termohon bagaimana? Ya yang mulia, kami juga sudah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan media arbitrasi. Baik, sidang hari ini ditutup. Sidang akan ditunda 2 hari ke depan, yaitu pada tanggal 9 Mei 2025 dengan agenda penyerahan berkas. Sidang hari ini saya tutup. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, sidang sengketa perdata bisnis antara PT Eva Mandiri melawan PT Citra DPU Tbk perihal loan prestasi nomor 1968 garing PDT Sus strip 05 garing 2025 garing Bani akan dibuka oleh Ketua dengan agenda penyerahan berkas. Sidang perdata arbitrase nomor 1968 garing PDT Sus strip 05 garing 2025 garing Bani antara PT Eva Mandiri melawan PT Ciputra Development Tbk perihal loan prestasi antara PT Eva Mandiri sebagai pemohon dan PT Ciputra Development Tbk sebagai termohon dengan agenda penyerahan berkas saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Selamat datang kepada pihak pemohon dan termohon. Apakah sudah hadir semua? Saya yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum pemohon, dipersilakan menyerahkan berkas terlebih dahulu. Baik. Kepada pihak termohon, silakan menyerahkan berkasnya. Baik, bagaimana dengan arbiter? Sudah cukup? Sudah tutup? Baik, karena berkas telah kami terima, maka dari itu kami akan mempelajarinya selama 2 hari ke depan. Sidang akan dimulai pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 dengan agenda pembuktian dan barang bukti. Maka dari itu sidang hari ini kami tutup. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Mei 2025, sidang sengketa perdata bisnis antara PT Eva Mandiri melawan PT Ciputra Development Tbk perihal loan prestasi nomor 1968 garing PDT Sus strip 05 garing 2025 garing ini akan dibuka oleh hakim kedua. Terima kasih. Sidang perdata arbitrase nomor 1968 garing PDT Sus strip 05 garing 2025 garing Bani antara PT Eva Mandiri melawan PT Ciputra Development Tbk antara PT Eva Mandiri sebagai pemohon dan PT Ciputra Development Tbk sebagai termohon dengan agenda pembuktian dinyatakan terbuka dan ditutup untuk umum. Selamat datang kepada pihak pemohon dan termohon pada persidangan hari ini dengan agenda keterangan para pihak yang akan saya mulai pada pihak pemohon terlebih dahulu. Pihak pemohon, apakah benar pemohon telah melakukan perjanjian kepada pihak termohon? Terima kasih yang mulia. Benar yang mulia. Sebelumnya kami telah melakukan perjanjian dengan pihak termohon yang mulia. Bagaimana dengan pihak termohon? Apakah benar Anda telah melakukan perjanjian tersebut? Benar yang mulia, sebelumnya kami telah melakukan perjanjian dengan pihak pemohon yang mulia. Saya akan bertanya kepada pemohon terlebih dahulu. Pemohon, apakah Anda mengetahui apa isi pokok perjanjian tersebut? Ya yang mulia, saya mengetahui isi pokok perjanjian tersebut. Bagaimana dengan pemohon? Ya yang mulia, saya mengetahui isi pokok perjanjian tersebut. Baik, artinya pemohon dan termohon mengetahui isi perjanjian. Selama ini ketika pertama kali perjanjian itu berlaku sampai pada tahun sekarang, apakah termohon selama ini taat pada isi perjanjian? Izin yang mulia, saya sebagai kuasa hukum dari pemohon izin menjawab. Pada awalnya
250 juta. Pembayaran kedua 350 juta. Akan tetapi untuk pembayaran terakhir atau pelunasan senilai 350 juta yang seharusnya sudah dibayarkan saat pekerjaan pembangunan komplek perumahan ini selesai, tapi sampai sekarang belum dilakukan pembayarannya. Bagaimana termohon? Apa tanggapan Anda terkait pernyataan dari pihak kuasa hukum pemohon? Baik, yang mulia. Memang benar pada awalnya klien kami melakukan pembayaran tepat waktu. Akan tetapi saat pekerjaan dari pemohon selesai, klien kami belum sempat melakukan pengecekan secara keseluruhan di lokasi, yang mulia. Jadi kami minta untuk pembayarannya nanti setelah kami cek terlebih dahulu pekerjaannya di lokasi, yang mulia. Jadi klien kami berencana akan mengecek ke lokasi pada tanggal 24 Mei 2025, yang mulia. Baik, saya akan bertanya pada pihak kuasa hukum pemohon. Anda tadi mengatakan bahwa pemohon menunda pembayaran yang seharusnya menjadi hak dari pemohon karena belum sempat melakukan pengecekan ke lokasi. Yang menjadikan alasan Anda hingga belum melakukan pengecekan ke lokasi itu apa? Begini, yang mulia. Klien saya bertempat tinggal di kota yang berbeda dengan kota tempat proyek yang dikerjakan, yang mulia. Klien saya berdomisili di Jakarta Selatan, sedangkan proyek pembangunannya berlokasi di Surabaya. Dan juga klien saya dalam beberapa bulan terakhir disibukkan dengan agenda kampanye dikarenakan klien saya adalah calon legislatif, yang mulia. Apakah pemohon mengetahui hal tersebut? Mohon maaf yang mulia, saya tidak mengetahui hal tersebut, yang mulia. Termohon tidak memberitahukan perihal tersebut sebelumnya. Akan tetapi tetap saja seharusnya itu tidak dijadikan alasan karena kami sudah melakukan kewajiban kami, tapi belum mendapatkan hak yang seharusnya diberikan, yang mulia. Bagaimana dengan pemohon? Apakah setuju jika pelunasan pembayaran dilakukan setelah pemohon melakukan pengecekan ke lokasi, yaitu di tanggal 24 Mei 2025? Maaf yang mulia, sepertinya untuk menunggu sampai tanggal 24 Mei 2025 terlalu lama, yang mulia. Bahkan yang seharusnya bulan April lalu klien kami mendapatkan pembayaran pelunasan tersebut, klien kami sudah mengalami kerugian material karena ada bahan material dan jasa yang harusnya klien kami bayarkan. Baik. Sudah? Baik. Saya kira cukup untuk agenda persidangan pada hari ini mengenai keterangan para pihak. Akan dilanjutkan pada tanggal 13 Mei 2025 dengan agenda para saksi. Dengan itu sidang hari ini kami tutup. Pada hari ini, Senin tanggal 13 Mei 2025, sidang sengketa perdata bisnis antara PT FH Mandiri melawan PT Ciputra Development Tbk perihal lawan prestasi 16/16/8/PDT-2005/2025 akan dibuka oleh Hakim Ketua. Terima kasih. Sidang perdata arbitrase nomor 1968 PDT Sus 05/2025/Bani antara PT FH Mandiri melawan PT Ciputra Development Tbk perihal lawan prestasi antara PT FH Mandiri sebagai pemohon dan PT Ciputra Development Tbk sebagai termohon dengan agenda keterangan para saksi dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, terima kasih atas kehadiran pihak pemohon dan termohon serta para saksi yang hadir pada hari ini. Kita akan memulainya kepada pihak termohon terlebih dahulu. Untuk keterangan para saksi, apakah pihak pemohon sudah siap dengan saksi-saksi Anda? Terima kasih yang mulia. Kami sudah membawa satu orang saksi, Saudara Faisal Abidin, selaku Ketua RT tempat rumah ini dibangun, sekaligus saksi saat pihak pemohon dan termohon membuat perjanjian kerja, yang mulia. Baik, bagaimana pihak termohon? Apakah ada saksi yang akan dihadirkan pada hari ini? Ada, yang mulia. Kami membawa asisten dari termohon Saudari Devani, sekaligus orang kepercayaan dari termohon untuk mengawasi jalannya pembangunan ini, yang mulia. Baik, kita akan kepada saksi pemohon terlebih dahulu. Saksi Saudara Faisal Abidin, warga negara Indonesia, menjabat sebagai Ketua RT di daerah Citralem, Surabaya, sekaligus saksi saat pihak termohon dan pihak termohon membuat perjanjian kerja. Benar? Benar, yang mulia. Apakah Anda memiliki hubungan dengan pihak pemohon? Tidak, yang mulia. Baik, Saudara Faisal Abidin, Anda selaku saksi dari pihak pemohon, sejauh yang Anda tahu, apakah benar pihak pemohon melakukan perjanjian dengan pihak pemohon? Benar, yang mulia. Saya menjadi saksi saat kedua pihak menandatangani perjanjian kerja, yang mulia. Apakah benar
pihak pemohon telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan isi perjanjian? Setahu saya sudah, Yang Mulia. Pembangunannya sudah selesai dan tidak ada lagi pekerjaan di lokasi, Yang Mulia. Baik, cukup. Selanjutnya saya akan ke Saudari Devani. Apakah Anda warga negara Indonesia dan selaku asisten dari pihak Krisnadi? Benar? Saudari Devani, apa keterlibatan Anda dalam perjanjian kerja para pihak? Izin yang mulia, saya dipercayakan oleh Bapak Krisnadi untuk mengawasi jalannya proyek pembangunan ini yang mulia. Karena Bapak Krisnadi tidak bisa langsung untuk mengawasinya. Berdasarkan pengawasan Anda, apakah pemohon sudah menyelesaikan pekerjaannya? Sudah yang mulia. Dan apakah Anda sudah melaporkan ini kepada pihak termohon? Sudah yang mulia. Lalu apa yang menjadi kendala pihak termohon menahan hak dari pemohon? Termohon ingin memastikan sendiri di lokasi yang mulia. Termohon ingin pihak pemohon untuk menunggu yang mulia. Baik, kepada Saudari Devani, sepengetahuan Anda, kapan Saudara Krisnadi akan melakukan pengecekan lokasi proyek pembangunan ini? Izin yang mulia, Pak Krisnadi sudah mengatur jadwal untuk lokasi tanggal 24 Mei 2025 yang mulia. Apakah setelah termohon melakukan pengecekan akan langsung dilakukan pembayaran sesuai perjanjian kerja? Iya yang mulia. Baiklah, dengan penjelasan yang telah kita dengarkan bersama-sama, saya rasa cukup. Dan dari pihak termohon dan pemohon, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang cukup. Baiklah, terima kasih atas pernyataan dari para pihak saksi, baik pemohon dan termohon. Pada hari ini, kami Majelis Arbiter akan berdiskusi dan membuat keputusan selama 3 hari yang akan datang. Dan sidang akan dibuka kembali pada tanggal 16 Mei 2025 hari Jumat dengan agenda pembacaan putusan akhir. Sidang hari ini kami tutup. Pada hari ini, Jumat 16 Mei 2025, sidang sengketa perdata bisnis antara PT Upah Mandiri melawan PT Ciputra Development Tbk perihal prestasi nomor 1968-PDT-05-05-2025 akan dibuka oleh Hakim Ketua dengan agenda pembacaan putusan. Putusan dalam perkara nomor 1968-PDT-05-2025-Bani demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Pengurus Bani yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dan terakhir dengan ini menjatuhkan putusan dalam perkara di antaranya Chandra bertempat tinggal di Jalan Fatmawati nomor 56, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta, selaku Direktur dari PT Upah Mandiri dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Fitra Bar-SH secara sah berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Mei 2025 dengan nomor 002-AND-X11-2025 selanjutnya disebut sebagai pemohon. Melawan Krisnadi bertempat tinggal di Jalan Kartini nomor 17 Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selaku Direktur dari PT Ciputra Development Tbk. Dalam hal ini diwakili secara sah oleh Dimas Aji Pamungkas SH.MH, advokat dan konsultan hukum dengan surat kuasa tanggal 2 Mei 2025 dengan nomor 005-ILI-X11-2025 selanjutnya disebut sebagai termohon bahwa Majelis Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah membaca permohonan arbitrase dari pemohon tanggal 5 Mei 2025, telah membaca klausa arbitrase yang terdapat pada pasal 7 Perjanjian Kerja nomor 609/12-5/2025 tanggal 4 April 2024 yang menjadi dasar kewenangan Bani memeriksa dan memutuskan perkara APO. Telah membaca surat keputusan Dewan Pengurus Bani tentang pengangkatan Majelis Arbitrase yang terdiri dari Profesor Diani Putri Ramli, ST, SH, MSI, MH sebagai Ketua Majelis Arbitrase serta Syakiyah Ayu Putri SH, MH dan Mela Aura Fazira SH, MH sebagai
Majelis Arbitrase untuk memeriksa dan memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir perkara nomor 1968-PDT-05/2025 antara pemohon dan termohon. Telah membaca surat dalam perkara aku dan telah mendengarkan kedua belah pihak. Bahwa pemohon mengajukan permohonan arbitrase kepada Bani yang disampaikan melalui surat tanggal 5 Mei 2025 yang pada intinya menyampaikan hal-hal berikut. Bahwa pemohon adalah satu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan menjalankan usaha dalam bidang penyedia jasa pekerja dan buruh. Bahwa pada tanggal 4 April 2024 antara pemohon dan termohon telah dibuat dan ditandatangani secara sah suatu perjanjian kerja. Bahwa yang menjadi latar belakang maksud dan tujuan pokok dari perjanjian kerja tersebut di atas adalah karena adanya perjanjian pembangunan perumahan milik termohon yang dikerjakan oleh pemohon dengan nilai total 1.050 juta rupiah. Adapun pembayaran dilakukan dalam 3 kali pembayaran dengan nilai masing-masing pembayaran adalah 350 juta rupiah. Pemohon sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian kerja, akan tetapi termohon tidak melakukan pelunasan biaya sesuai dengan perjanjian kerja. Pemohon meminta pelunasan sesuai perjanjian kerja, yaitu sebesar 350 juta rupiah kepada termohon. Termohon menolak untuk membayar pelunasan sebagaimana telah disebut di atas. Oleh karena itu, sebagaimana yang dijelaskan di atas, pemohon telah mengalami kerugian material sebesar 350 juta rupiah. Berdasarkan uraian tersebut, pemohon memohon kepada Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara aku agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan permohonan arbitrase pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan termohon telah melakukan non-prestasi terhadap isi perjanjian kerja nomor 609/5/2024 pada tanggal 4 April 2024, menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubung dengan perkara ini. Atau apabila Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Pertimbangan hukum para hakim. Mengingat hubungan hukum para pihak, menimbang bahwa pemohon dan termohon sesungguhnya telah membuat kesepakatan kerja yang dibuatnya surat perjanjian kerja, maka demikian para pihak memiliki hubungan hukum. Selanjutnya pada kewenangan Majelis Arbitrase, menimbang bahwa majelis hakim memiliki kewenangan serta kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa yang terjadi antara pemohon dan termohon. Perkara arbitrase nomor 1968-PDT-05/2025 Bani untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa yang terjadi antara pihak pemohon dan termohon. Dengan pokok permasalahan di antara para pihak, menimbang bahwa telah terjadinya wan prestasi dalam perjanjian kerja yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon, yang menegasi bahwa termohon tidak melakukan pelunasan terakhir sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerja tersebut sebesar 350 juta kepada termohon. Bahwa pemohonan alasan mengapa belum dilakukan pembayaran terakhir sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja yang telah disepakati tersebut dikarenakan termohon belum melakukan pengecekan ke lokasi sehingga pembayaran terakhir ditunda setelah pengecekan ke lokasi. Hal tersebut secara jelas bahwa pihak termohon melakukan wan prestasi terhadap perjanjian kerja sebagaimana yang telah disepakati antara pihak. Mengingat dan memperhatikan peraturan dan prosedur Bani Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan segala perundang-undangan yang terkait, memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan untuk sebagian, mewajibkan termohon untuk membayar kewajibannya kepada pemohon sebesar 350 juta dan menghukum termohon untuk melakukan pembayaran pelunasan tersebut kepada pihak pemohon dalam jangka waktu 6 bulan dari pembacaan putusan ini, dan segala biaya yang timbul dari arbitrase ini dibebankan kepada para pihak. Jika salah satu pihak melanggar putusan ini, maka pihak tersebut
melanjutkan isi putusan ini sebagaimana mestinya, menyatakan bahwa putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir, serta mengikat kedua belah pihak, memerintah kepada panitera sidang banding untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini ke Paniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Ketentuan lebih lanjut terhadap putusan arbitrase di atas dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Demikian putusan diucapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025 oleh kami Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia di ruangan sidang banding Gedung Wahana Graha lantai 1 Jalan Mampang Perapatan nomor 2 Jakarta 12760 yang terdiri dari Profesor Dr. Diani Putri Ramli STSH MSI MH sebagai Ketua Majelis Arbitrase serta Syakiah Ayu Putri SH MH dan Mela Aura Fazira SH MH masing-masing sebagai anggota Majelis Arbitrase dengan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dan termohon. Jakarta, 16 Mei 2025, Majelis Arbitrase Profesor Dr. Diani Putri Ramli STSH MSI MH dan arbiter 2 Syakiah Ayu Putri SH MH dan arbiter 3 Mela Aulia Fazira SH MH. Demikian amar putusan yang telah diputuskan secara bermusyawarah oleh Majelis Arbitrase. Sidang arbitrase dinyatakan selesai. Para pihak dapat memperoleh salinan resmi putusan melalui sekretariat. Sidang pada hari ini Senin tanggal 16 Mei 2025 ditutup. Baiklah, tahap proses persidangan telah selesai dilakukan. Dalam hal ini, putusan dan keputusan yang diberikan oleh majelis hakim bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Tentunya kami menerima kritik konstruktif dan saran yang mana dalam hal ini dapat menjadi contoh bagi kita dalam melakukan teknik persidangan arbitrase. Demikianlah yang dapat kami tampilkan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.